Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uda Channel. Oke, hari ini gua mau ngangkat isu soal Oda ya. Oda itu orang dengan HIV/AIDS. Nanti gue mau tanya-tanya ke pihak yang berkompeten, yaitu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak ya. Kenapa gue ngangkat soal Oda ini? Ternyata kasusnya udah lumayan banyak, guys. Jadi di sana ada data dari tahun 2000 sampai dengan 2020, ternyata memang kasusnya lumayan mengerikan sekali ya. Jadi setiap tahun tuh katanya sih ada aja kasusnya. Dan kalau nggak salah itu sampai di atas 200 Oda ya di Lebak. Nah, memang penularannya juga sangat cepat ya. Dan ini biasanya tertularnya karena memang akibat ganti-ganti pasangan, maaf atau karena jajan gitu ya. Nah, gue mau tanya nanti ke pihak yang berkompeten di Dinas Kesehatan, udah berapa kasusnya, dan biasanya penyebabnya karena apa, atau penularannya karena apa, bisa sampai positif HIV atau AIDS. Nanti kita tanyakan langsung, ikutin terus videonya. Jangan lupa di subscribe, like, share, atau di komen. Oke guys, kita akan menuju ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak ya. Nanti kita ke sana, ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. Kita coba tanya pihak yang berkompeten untuk memberikan penjelasan dan keterangannya. Jadi kita nggak asal-asalan minta datanya atau menanyakan datanya ke pihak Dinas Kesehatan yang memang pihak yang melakukan penanganan terhadap kasus HIV/AIDS atau ODA di Kabupaten Lebak ya guys. Nanti kita tanya. Kita motong jalan aja nih ke jalan tikus. Mudah-mudahan nanti orangnya yang mau kita temui ada di tempat ya. Jadi kita enak nanti langsung nanya ke pihak yang berkompeten untuk memberikan penjelasan terkait kasus ODA atau HIV dan AIDS ya. Bagaimana data jumlah kasusnya dan apa penyebabnya bisa seseorang itu positif HIV/AIDS ya. Makanya kita tanya langsung ke pihak yang berkompeten. Dan yang gue dengar juga katanya pihak Dinas Kesehatan tidak hanya melakukan berbagai sosialisasi untuk pencegahannya, tetapi juga mereka kerap melakukan tes di tempat ya, kayak misalkan ngambil sampel darah di tempat untuk melakukan uji tes darah terhadap masyarakat yang biasanya berada di tempat-tempat keramaian, misalkan di kafe-kafe atau di tempat hiburan-hiburan lainnya yang dianggap beresiko lah, beresiko terhadap penularan HIV atau AIDS ya. Nah ini kantor Dinas Kesehatannya ini bentar lagi nyampe nih. Ini gue berhenti di sini di depan. Juga parkirnya di depan aja, nanti tinggal nyebrang ke dalam kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. Oke guys, kita udah nyampe, kita langsung ke dalam temuin orangnya untuk mempertanyakan langsung data kasus HIV/AIDS atau ODA. Oke guys, gue udah berada di Dinkes, tepatnya di ruangan P2P ya. Oke, gue bersama Bu Leni. Gue mau tanya-tanya soal kasus HIV/AIDS di Kabupaten Lebak. Nah, kenapa gue bikin konten ini? Karena gue yakin kalian semua di luar sana atau yang berada di Lebak juga belum tahu berapa banyak jumlah kasus HIV/AIDS yang terjadi di Kabupaten Lebak sejak tahun 2000 sampai dengan 2000 sampai dengan tahun ini ya, 2020. Oke Bu Leni, selamat pagi. Kalau bilen itu bagian apa sih? Bagian penyakit menular yang HIV/AIDS.
Oh, bagian penyakit menular yang HIV HIV. AIDS-nya. Oke, kita deketin ya biar kedenger. Asik. Boleh tanya-tanya ya Bu ya? Boleh. Kepo dikit boleh ya? Oh boleh, jangan Oke. kepo banget. Mau tanya Bu, kasus sejak 2020, sejak 2000, tahun 2000 sampai 2020 itu berapa kasus Bu? Jumlah keseluruhan. Yang positif HIV dan AIDS. Yang positif HIV dan AIDS itu jumlah keseluruhannya, yang HIV ada 186, Ya, yang AIDS-nya ada 89. 89. Ya. Itu sejak tahun 2000 Tahun 2000 sampai sekarang. sampai sekarang. Sampai sekarang. Yang terakhir itu April. April ya. Ya, Terus ya. kalau kasus lainnya masih ada? Itu aja. Itu yang meninggalnya kita sudah mencapai 116. 116. Tapi tahun 2000 ya. Tahun Dari 2000 sampai dengan sekarang. Ya. Jadi memang banyak sekali ya. Banyak. Nah, terus cara pencegahannya gimana tuh Bu? Biar angkanya bisa semakin ditekan gitu. Balik lagi ke perilaku masing-masing. Perilaku kayaknya, masing-masing. kalau dari, Tapi pihak Dinkes sendiri sering nggak sosialisasi ke lapangan gitu? Oh iya. Secara internal Dinkes ke masyarakat gitu? Ya, biasanya kita mengadakan sosialisasi melalui puskesmas kita yang ada di kecamatan-kecamatan. Oh gitu. Ya, kita kan sosialisasi tentang HIV AIDS, tentang bahaya AIDS, terus pencegahannya. Jadi mereka yang jalan, dan kita juga biasanya melakukan mobile PCT. Oh gitu, Ya, mobile PCT itu ya. Itu kita menjaring secara dini pada kelompok populasi kunci. Oh gitu. Nah biasanya tempat-tempatnya kayak kafe, kayak tempat hiburan gitu ya? Iya benar-benar kafe gitu ya. Atau kita juga kelompok resiko. Kelompok resiko seperti rutan ya. Kayak rutan kayak gitu ya. Nah terus Bu, dari sekian banyak itu laki-laki berapa, cowoknya berapa tuh Bu? Laki-laki berapa, cowoknya berapa, kayaknya sama ya. Cowoknya berapa, ceweknya berapa maksudnya? Oh, laki berapa, perempuan berapa. Kalau laki-laki itu biasanya banyak juga ya. Biasanya lebih banyak laki-laki daripada yang perempuannya. Kalau untuk yang laki-laki itu sekitar, kita harus hitung lagi nih. Ya sekitar ada 158. 8 ya. Sisanya ceweknya ya. Sisanya ceweknya. Nah, biasanya sebagian besar itu penularannya akibat apa tuh Dok? Itu Bu? Ya, melalui hubungan seksual. Hubungan seksual. Ya. Yang kedua, Misalkan hubungan seksualnya kayak gimana tuh? hubungan seksual yang beresiko. Seperti? Ya seperti jajan, banyak Jajan di luar. Saya sering jajan cilok nggak kan itu? Oh lain lagi itu. Oh lain lagi. Itu jajan. Oh gitu. Ini jajan. Oh jajan. Jadi, Gonta-ganti pasangan ya, gitu. Benar, gonta-ganti pasangan. Tapi dengan tidak memakai kondom. Alat kontrasepsi. Ya, kontrasepsi. Oh gitu. Yang biasa kita pakai biasanya kan kondom. Ada nggak misalkan kasus penularan yang karena memang si cowoknya udah positif, si ceweknya ini nggak tahu nih atau pacarnya atau apalah gitu, terus terkena itu ada ya? Oh banyak. Banyak ya. Banyak. Jadi itu Dia kan ibu tidak. rumah tangga biasanya ya. Oh gitu ya. Ibu rumah tangga kan ya, biasanya dia di sini menunggu suaminya pulang, suaminya gitu. kerja biasanya di Batam atau kerja di Jakarta, pulang-pulang kan dia nggak tahu apakah suaminya membawa penyakit atau enggak. Gitu. Ibu rumah tangga kita juga banyak, ibu hamil Gitu. juga banyak. Terus Bu, biasanya rata-rata yang terkena HIV/AIDS ini mereka status pekerjaannya apa sih Bu biasanya? Kebanyakan? Bermacam-macam ya biasanya, tapi karyawan swasta. Kebanyakan karyawan swasta. Karyawan swasta. Buruh banyaknya sih karyawan. Karyawan swasta buruh, ya gitu ya. Karyawan. Seperti dia di Giant gitu kerjanya. Terus ada juga yang di toko-toko, di mall-mall. Oh gitu, di toko-toko, di mall-mall ya gitu ya. Pabrik biasanya. Nah tapi untuk ibu rumah tangga nih, untuk ibu rumah tangga ada nggak yang memang yang positifnya pertamanya si ibunya itu, terus menular ke suaminya, itu ada juga yang gitu? Kebalikannya maksudnya? Kebalikannya. Cuma kita harus menggali lebih dalam lagi kayaknya. Kita pernah juga menemukan satu kasus kayak gitu, yang istrinya sih positif dari istrinya katanya. Tapi kita nggak tahu apakah dia juga di luaran jajan nggak tuh. Oh, gitu. Karena suaminya juga dia bekerja di luar. Iya. Di Jakarta. Memang ada kasus gitu, ada juga. Oke. Tapi jarang juga ya. Jarang juga ya. Suami yang bawa. Oke. Tadi Bu, maaf diulangi lagi, yang meninggal itu dari tahun 2000 sampai sekarang berapa orang? Sekitar 116 orang. 116 orang. Nah, sekarang hitung kita yang tahun ini aja. Tahun 2020 ya, dari Januari sampai sekarang? Belum kita temukan. Belum ada. Enggak, maksudnya belum ada yang positif. Belum. Yang positif ada. Ada 25 orang. 25 orang. Yang tahun 2020 aja ya. Oke. Sampai April ya. Sampai April. Itu Mei sama Juni kita belum hitung lagi karena datanya belum masuk semuanya. Nah, itu Bu biasanya laporannya dari pihak rumah sakit atau dari apa, Pak?
Bisa dari pelayanan kesehatan dari puskesmas Oh ya. gitu ya. Itu dari rumah sakit swasta dan rumah sakit negeri biasanya. Biasanya gitu ya. Iya. Nanti ada laporannya ke sini, baru Iya. dicek ke sana Iya. untuk dipastikan apakah benar positif atau enggak gitu. Ya, biasanya sih dari kita periksa di puskesmas dan juga untuk mendapatkan ARV biasanya kita rujuk ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Nah, Nah, untuk pengawasannya Bu, ketika si orang ini dinyatakan positif, nah kan dia biasa kan hidup bersosialisasi lagi kan di pemukiman penduduk. Nah, gimana tuh cara ngawasinnya agar tidak menularkan kepada orang lain? Pokoknya tadi itu setelah orang itu ketahuan dia positif, biasanya di puskesmas maka akan dirujuk ke rumah sakit Aji Darmo. Dari rumah sakit Aji Darmo nanti akan dikasih ARV dan biar itu masih memutus Mata rantai. gitu. Pencegahan. Gitu Pencegahan. ya. Jadi kalau dia sudah diobatin, ya insya Allah tidak akan menularkan. Oh gitu. Setelah Kok ada obatnya yang bisa untuk tidak menularkan ke orang lain ya? Itu dengan ARV. Oh. Ya, biasanya setelah pengobatan, biasanya sih 0, berapa gitu ya, dia tidak akan menularkan kepada orang lain. Oke. Pokoknya orang yang positif HIV juga tidak bisa melahirkan secara normal. Gitu. Oke. Kalau Ibu Leni nama lengkapnya Ibu Leni apa Bu? Leni Parida, Leni Parida bagian penyakit menular. Penyakit. P3M. Bagian penyakit menular. Oke, makasih. Udah ngeganggu, udah dikepoin. Aku mau cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu dengan Bu Leni. Dan ini teman-teman satu kerja Ibu Leni di apa namanya? Bagian apa? P2. Oke guys, tadi gue udah ke dinas kesehatan ya, menanyakan informasi terkait ODA, orang dengan HIV/AIDS ya. Jadi dari cerita panjang lebar yang disampaikan oleh Ibu Leni Parida itu intinya bahwa agar masyarakat untuk tidak melakukan seks bebas, ganti-ganti pasangan atau jajan. Nah, karena ketiga hal tersebut adalah hal yang paling beresiko terhadap penularan HIV/AIDS. Tadi kan kalian udah lihat videonya langsung bahwa Bu Leni mengatakan sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2020 per April 2020 itu udah sebanyak 200 orang lebih yang dinyatakan positif HIV/AIDS. Dan yang menyedihkan sekali, dari jumlah tersebut sekitar 116 orangnya itu udah meninggal ya, jadi sudah tidak tertolong lagi nyawanya. Nah, untuk itu mari kita selalu meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan hal-hal yang beresiko terhadap penularan HIV/AIDS. Jadi tidak hanya corona, tidak hanya virus-virus lain yang membahayakan, bahwa HIV/AIDS juga nggak kalah membahayakannya ke jiwa kita. Untuk itu Bu Leni berpesan agar hindari seks bebas, ganti-ganti pasangan, dan jajan di luar. Ingat itu.